Mereka punya hati tapi tidak memahaminya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di tengah gelombang informasi, hiruk-pikuk dunia, dan derasnya arus suara yang saling bersahutan, ternyata masih banyak manusia yang tidak benar-benar hidup. Mereka berjalan tetapi tidak sampai. Mereka melihat tetapi tidak memahami. Mereka mendengar tetapi tidak menyimak kebenaran. Mereka ada tetapi seolah tiada. Inilah yang ditegaskan Allah dalam salah satu ayat paling menggugah dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh, kami benar-benar telah menciptakan untuk diisi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar peringatan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Makna dan tafsir. Pertama, mereka punya hati, tetapi tidak memahaminya. Hati sini bukan sekadar organ fisik, tetapi pusat kesadaran, tempat iman, akal, dan intuisi bekerja. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebutaan yang paling parah adalah ketika hati tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hati yang tidak digunakan untuk tafakur, tadabur, memahami, dan tasyakur, bersyukur, adalah hati yang mati, walaupun jasadnya hidup. Contoh, banyak yang hafal ayat, tetapi tidak tersentuh hatinya oleh pesan Allah. Ia tahu kebenaran, tetapi menolaknya karena ego. Mereka punya mata, tetapi tidak melihat. Ini bukan soal kebutaan fisik, tetapi kebutaan batin. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, orang yang melihat keindahan ciptaan tetapi tidak menyadari penciptanya adalah orang yang benar-benar buta. Gus Baha menafsirkan bagian ini dengan nada lembut. Ada orang yang melihat sajadah, masjid, bahkan melihat orang sujud, tetapi tetap tidak tersentuh oleh hidayah. Contoh, kematian setiap hari, tetapi tetap hidup seolah tidak akan mati. Melihat azan berkumandang, tetapi tidak bergeming. Ketiga, mereka punya telinga, tetapi tidak mendengar. Dalam Islam, mendengar adalah proses menerima wahyu dan hikmah. Tetapi banyak yang hanya mendengar suara tanpa menangkap maknanya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa mendengar peringatan tetapi tidak mengambil pelajaran adalah bentuk kekerasan hati. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, mendengar itu ibadah, tetapi disertai iman, ia hanya sekadar bunyi tanpa makna. Contoh, banyak yang mendengar ceramah, nasihat, bahkan ucapan seorang ibu, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Allah tidak sedang merendahkan ciptaannya, tetapi sedang mengingatkan bahwa manusia bisa lebih sesat dari binatang bila tidak menggunakan potensi ilahiyahnya. Tariq Ramadan menyebut ayat ini sebagai cermin untuk mengukur integritas spiritual manusia modern. Dasat Latif dalam ceramahnya mengatakan, binatang tidak punya akal, jadi tidak ditanya. Tetapi tak punya semuanya, malah diabaikan. Pelajaran dan refleksi. Pertama, hati harus terus dibersihkan dari kesombongan agar bisa menerima cahaya. Kedua, penglihatan harus digunakan untuk merenung, bukan hanya menatap dunia. Ketiga, pendengaran harus diisi dengan nasihat, bukan hanya hiburan tanpa makna. Keempat, ilmu dan amal harus seimbang agar tidak terjebak dalam ilusi pengetahuan kosong. Kesimpulan, Surat Al-A'raf ayat 179 adalah tamparan cinta dari Allah. Ia tidak sedang mencela, tetapi membangunkan. Manusia punya potensi menjadi makhluk mulia, tetapi juga bisa menjadi makhluk paling lalai. Yang membedakan hanyalah apakah kita menggunakan hati, mata, dan telinga dengan iman. Doa penutup. Allahumma ij'al qulubana tafqah, wa absarana tubsir, wa adhanana tasma'. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, hidupkan hati kami agar memahami, cerahkan mata kami agar melihat kebenaran, dan jernihkan telinga kami agar mendengar peringatan.
Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu mengikuti kebaikan.